Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar? Apakah saudara sudah merasakan kasih Allah kepada kita semua yang begitu besar, sehingga kita ini dapat diampuni dosa-dosa kita, dan kita sudah mengenal Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan di dalam Dia. Nah, saudara, kita lihat ya, bahwa sebetulnya memang manusia yang berdosa itu tidak patut mendapat pengampunan dosa ya, seperti orang di Niniwe itu pada waktu Yunus ingin nonton supaya mereka itu dijungkir balikan, supaya mereka itu dihukum. Itulah sifat manusia. Orang yang jahat tuh nggak pantas diampuni ya, harus dihukum seberat-beratnya. Namun Allah itu luar biasa ya. Allah kita itu di sini mengajarkan Yunus dan juga mengajarkan kita, karena kita membaca firman-Nya ya, bahwa kasih-Nya itu tidak terbatas. Allah itu bukan saja menunjukkan kasih-Nya, tapi Dia itu sebetulnya memberikan kesempatan ya untuk orang-orang bertobat. Selalu ada kesempatan, tetapi juga menyambut mereka dengan penuh kasih dan kemurahan hatinya. Betapa jahatnya, betapa luar biasanya kejahatan orang-orang itu ya. Tetapi orang yang bertobat ya, sampai orang penyamun yang di atas salib itu pun dia minta ampun, ya langsung diampuni. Ya, tidak banyak syaratnya untuk mengampuni, asal bertobat, asal mau minta ampun, diampuni. Ya, saudara. Dan dalam cerita Yunus ini juga kita diingatkan, selain murah hatinya Tuhan, juga bahwa kasih Allah itu melampaui batas-batas yang dapat kita bayangkan. Sulit membayangkan. Ya, kita mengampuni orang aja susah. 1 kali diampuni, 2 kali diampuni, 3 kali enak aja diampuni terus ya. Aduh, susah. Ya, kita sulit kalau memberi ampun orang yang sudah salah berkali-kali. Padahal kita tidak tahu berapa kali kita sudah bersalah kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan masih mau mengampuni terus. Terus menerus. Bagaimana kalau Tuhan ngasih batas? Sesudah kamu 10 kali diampuni, tidak diampuni lagi. Waduh, mungkin kebanyakan kita tidak diampuni sama Tuhan. Ya, kita semuanya binasa. Nah, seperti orang di Niniwe ini, mereka masih diampuni. Entah sudah berapa lama kejahatannya, sudah berapa banyak kejahatannya. Namun mereka bertobat, Tuhan itu sudah hatinya langsung luluh, langsung mengampuni. Ya, kalau orang yang rela bertobat. Dan ini memang sulit kita bayangkan, dan dari cerita ini kita lihat bahwa setiap orang berhak dan mendapat kesempatan untuk bertobat dan mendapat ampunan. Ya, saudara, saya bacakan lagi bagaimana Tuhan berkata kepada Yunus. Ya, Tuhan mengatakan, engkau mengasihi pohon ara itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan atau tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Bagaimana? Apakah Dia tidak mengampuni? Secara manusia kita merasa no way untuk diampuni, tapi Tuhan masih tetap mengampuni. Saudara, marilah kita punya semangat, kita punya ya bisa begitu mengampuni orang ya. Ya, kalau kita tidak mau orang berulang-ulang bersalah, kita didik dia, kita ajar dia supaya dia tidak berulang-ulang salahnya. Ya, seperti kita mengampuni anak, istri,
keluarga besar ya, kalau mereka ada kesalahan kita didik, kita ajarkan supaya mereka tidak berbuat begitu lagi dan supaya mereka bisa berubah. Namun kalau ada yang belum berubah karena bawaan karakternya itu, apalagi anak-anak remaja, anak-anak kita cobalah ya memberikan pengampunan dan minta mereka supaya bertobat ya. Mari kita bisa memiliki karakter seperti itu. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar berulang-ulang mengenai kasih Tuhan dan juga pengampunan, penerimaan. Tolong Tuhan kami dapat menerima orang yang mau bertobat, memperbaiki kesalahannya, dan kami dapat mengampuni, kami dapat mengasihi. Tolong kami Tuhan, biarlah kasih Tuhan di dalam kami semakin besar, dan kami dapat mempraktekkan kasih seperti kasih Tuhan kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, kita terus belajar tidak menyerah sama keadaan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam kita. Kita bisa. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.